Waalaikumsalam. Ya, selamat siang Ibu Elsa. Ada yang bisa saya bantu Bu Elsa? Maaf mengganggu Bu Dona. Semoga siang ini Bu Dona sehat dan bahagia. Saya mau mengganggu Bu Dona sedikit nih untuk sharing. Bisa Bu? Ya, dengan senang hati Bu Elsa. Ada apa Bu Elsa? Ada sepertinya ada masalah Bu Elsa? Iya, jadi begini Bu. Kan kemarin saya udah sharing tuh Bu terhadap Ya, permasalahan siswa saya. Sekarang beda lagi nih Bu. Jadi karena saya wali kelas kan Bu, jadi ada nama siswa saya, sebut saja Ayu. Karena saya jadi walas di 12 IPS 4. ya. Nah, siswa saya itu dia tidak masuk-masuk Bu Dona. Lalu kan saya dan BK-nya sudah melakukan pemanggilan orang tua, tapi dia tidak datang-datang seperti itu. Nah, ternyata pemanggilan kedua saya datang lagi ke orang tua, ke melakukan pemanggilan lagi, tidak datang Ya. juga, dan yang ketiga saya melakukan kunjungan rumah. Ternyata di sana siswa saya tersebut kayak sepertinya keluarganya kurang memotivasinya untuk sekolah Bu Don. Dan menurut Bu Dona bagaimana itu ya Bu Don ya? Oh, begitu. Jadi siswa Bu Elsa ini tidak datang-datang ke sekolah dan tidak hadir ke sekolah. Iya Bu Nah, Don. menurut Bu Elsa, di samping dari hal yang Bu Elsa sampaikan tadi, kira-kira ada tidak ya masalah yang uh, sangat dialami oleh siswa ini yang membuat dia tidak mau datang ke sekolah? Yang ke pribadi siswa sendiri, menurut Bu Elsa, gimana kira-kira ada tidak? Jadi rumah siswa saya itu di Kubu Anau namanya Bu Dona. Dan ketika saya ke sana itu siswanya kata adiknya nih ya Bu Dona ya, kronologinya eh, saya sampai di sana saya yakin kalau siswa saya itu ada di dalam rumahnya atau persisnya di kamar seperti itu. Nah, jadi ketika saya datang siswanya tidak ada Bu Don. Lalu setelah itu uh, udah dicari Ya. sama orang tuanya ternyata tidak ada juga. Tahu-tahu ya Pak Budon, dia sembunyi di dalam lemari seperti itu Budon. Nah, karena saya gigih untuk menyelamatkan dia sebagai seorang anak bangsa, tunas-tunas muda dan tunas bangsa seperti itu. Saya tanya, ternyata sepertinya keluarganya kurang memotivasinya untuk sekolah seperti itu. Semenjak ayahnya jatuh di Ya. hutan seperti itu, Bodona. Oh, begitu. Dia merasa dibedakan juga seperti itu. Oh, berarti maksudnya ini siswa Bu Elsa ini motivasinya rendah ya Bu ya? Iya, Motivasinya rendah dan jadi malas untuk datang ke sekolah. Seperti itu ya Bu ya? dan Nah, sepertinya dia juga oh, introvert gitu. ya. Ibu sudah pernah mencoba untuk berkomunikasi langsung dengan siswanya tidak ya? Oh, sudah, Bu, dan kami bercerita di dalam kamar siswa itu tersebut. Dia mengatakan kalau orang tuanya itu kayak pilih kasih, suka membanding-bandingkan dan membeda-bedakan anaknya seperti itu Bu Dona. Jadi siswa ini kurang perhatian, tapi setelah dikonfirmasi ke orang tuanya, kata orang tuanya siswa ini sibuk bermain handphone. Dia ngomong sama orang, kata ibu dan neneknya nih ya Bu Don, dia Iya. ngomong sama orang Bu pakai HP kayak gitu Bu. Seperti itu kayak ngomongnya tuh rame-rame seperti itu. Oh begitu. Jadi dari masalah Bu Elsa ini yang Ibu Elsa harapkan kepada siswanya ini seperti apa harapan Bu Elsa ke Nah, siswanya? saya harap karena siswa saya ini perempuan ya Bu Don ya, walaupun Mhm. nanti tidak akan melanjutkan ke perguruan tinggi, setidaknya dia tamat SMA karena dia perempuan seperti itu. Kalau
nantinya punya anak, dia pasti juga akan jadi orang tua yang setidaknya memiliki ijazah dan bisalah menjadi pendidik yang baik seperti itu. Iya, betul Bu Elsa. Memang benar ya Bu ya, sekarang kita kan wajib belajarnya Ya, 9 benar. tahun ya. Jadi harapan yang Bu Elsa inginkan terhadap anak ini sangat baik sekali dan positif sekali. Nah, dari hal tersebut, kira-kira Bu Elsa ada tidak ya cara yang dapat Bu Elsa lakukan untuk mewujudkan harapan Bu Elsa ini? Yang pertama ya Bu Don, yang pertama saya lakukan itu saya ada beberapa kali treatment untuk anak ini. Yang Iya. pertama itu saya melakukan pendekatan uh, di rumahnya, cerita dengan orang tuanya. Lalu ketika itu orang tuanya mengatakan kalau sebenarnya mereka kekurangan biaya keuangan mereka tuh sulit ketika ayahnya sakit. Anak ini nggak sanggup orang tuanya, maksudnya tuh ibaratnya tuh yang pulang pulang tiap hari gitu, pergi pulang ke rumah. Dia mau anaknya ini ngekos biar biayanya itu sedikit diminimalisir. Tapi anaknya ini nggak mau ngekos seperti itu Bu Don, karena usut punya usut dia takut dengan orang lingkungan kosannya yang pernah ibaratnya dia merasa terlecehkan lah seperti itu karena merasa diikut-ikuti seperti itu Bu Don. Lalu yang kedua setelah saya ceritakan dengan orang tuanya, saya berbincang dengan kepala sekolah dan wakil untuk meringankan biaya anak ini, misalnya kita bantu uang belanjanya seperti itu. Tapi kepala sekolah saya tanggapannya positif sekali dan sudah dipanggil orang tuanya kan Bu Don, yang bikin saya itu agak sedikit kesal. Saya dan BK-nya sudah berusaha untuk agar dia melanjutkan sekolahnya ke jenjang ibaratnya tuh, karena ini kan kelas 3 ya Bu Don ya, beberapa bulan lagi tamat gitu. Nah, Iya. tapi gimana ya Bu Don, mungkin saya juga selaku wali kelas sudah mencoba melakukan yang terbaik. Setelah dipertemukan dengan kedua orang tuanya dengan pihak sekolah dan dia, iya, tetapi itu hanya jelang 1 sampai 2 hari saja Bu Don sekolahnya. Setelah itu dia udah mulai lagi libur seperti itu. Oh gitu. Nah, yang Ibu Elsa lakukan usahanya tadi sudah bagus ya Bu ya, seperti ada kolaborasi tadi ya, membantu meringankan bebannya. Nah, ke anaknya sendiri ada tidak ya kira-kira cara lain yang dapat Bu Elsa lakukan supaya anak itu termotivasi untuk ke sekolah? Kira-kira apa Bu Elsa? Mungkin Bu Elsa ada bayangan apa kira-kira yang dapat membantu siswa ini untuk termotivasi lagi ke sekolah. Nah, tadi kan Uh, sudah dijelaskan juga kan ada kolaborasi. Nah, itu kan berkaitan dengan permasalahan orang tuanya. Ke siswanya sendiri kira-kira ada enggak Bu Elsa hal uh, lain yang dapat dilakukan? oh iya, ternyata ya Bu Don ya, setelah saya telusuri dan saya telisik, setelah anak ini ternyata dia orangnya yang introvert gitu Bu Dona. Jadi Iya, setelah saya lihat anak ini itu uh, memiliki halusinasi seperti itu. halusinasi. Ya, jadi dia merasa kalau dia tuh punya teman lain, kayak gitu nah Bu Don. Oh, Dan gitu. setelah saya bincang-bincang dengan guru agamanya, mungkin itu Hmm. karena dia banyak beban pikiran mungkin kali ya. Lalu setelah itu udah setelah curhat mungkin keluar unek-uneknya dengan saya dan guru BK, alhamdulillah sekarang sudah mulai ke sekolah meskipun ada sesekali absennya seperti itu. Oh, gitu. Jadi Bu Elsa sudah melakukan pendekatan itu bagus sekali ya Bu ya. Berarti kan Ibu Elsa sudah memahami bagaimana anak Ibu dan masalah yang dihadapinya. Nah, menurut Ibu cara yang tadi Ibu sampaikan tadi kira-kira cara tersebut dapat tidak merubah anaknya itu? Ketika saya pantau ya Bu Dani, alhamdulillah dia itu Ayu itu sudah mulai sering ke sekolah walaupun ada sih yang pesan atau WA saya itu diabaikan, tetapi karena saya sering berkomunikasi dengan dia, alhamdulillah walaupun dalam seminggu itu
ada yang satu hari dia bilang dia pergi ke Bukit Tinggi, padahal kata orang tuanya tidak, dia di rumah aja seperti itu. Dia bilang iya Bu, dia pergi sama temannya, padahal enggak, Bunya di rumah saja, kayak gitulah ibaratnya Bu. Dan Oh, gitu. ternyata dia masih ada halusinasinya seperti itu Bu. Dan alhamdulillahnya udah ada seperti itu. Nah, untuk kedepannya Bu Elsa, dari hal yang tadi mungkin ada tidak yang dapat Bu Elsa siapkan untuk anak ini, untuk membantu anak ini untuk kedepannya, supaya proses yang Bu Elsa jalan ini berkelanjutan gitu, supaya siswanya ini tetap hadir ke sekolah untuk kedepannya, ada tidak Bu Elsa? Untuk kedepannya saya akan selalu berkomunikasi dengan anak ini, membangkitkan minat sekolahnya, dan tetap berkolaborasi dengan orang tuanya seperti itu Bu Rina. Nah, kalau misalkan sudah dilaksanakan, kira-kira nanti bagaimana Bu Elsa melihat ukuran keberhasilan dari siswa ini? Dari yang Bu Elsa sampaikan tadi, anak ini sudah berhasil nih keluar dari masalahnya. Ukuran keberhasilannya kira-kira dari mana Bu Elsa tahu? Saya lihatnya dari jumlah absennya Bu Dona, lalu dari sharing dengan guru bidang studi di kelas, kalau masih ada absen dan tugas yang belum dikumpulkan, tapi alhamdulillahnya sudah mulai dicicil-cicil tugasnya seperti itu. Mungkin udah mulai, kalau berhasil sekali itu belum ya Bu Dona, tetapi menuju ke sana tuh mungkin sudah seperti itu Bu Dona. Oke, untuk komitmennya ini, dalam hal komitmen ke depannya, bagaimana cara Bu Elsa untuk menjalin komitmen dengan siswa ini? Untuk kedepannya ya karena kita ada namanya surat, beberapa surat yang harus ditandatangani siswa, salah satunya surat persetujuan dan surat peringatan. Lalu itu sudah ditandatangani dan sudah dibuat. Dalam beberapa minggu ini sudah dilihat kesignifikan hadirnya ke sekolah, itu alhamdulillah sudah mulai berubah seperti itu. Nah, insya Allah semoga kedepannya tetap akan menjadi yang lebih baik. Ya, itu sudah hal yang positif ya Bu Elsa yang Bu Elsa lakukan. Berarti dengan adanya komitmen tadi, siswanya juga tahu bahwa ini harus berubah, sikapnya juga harus berubah. Nah, kalau berkaitan dengan komitmen tadi, siapa yang membantu Bu Elsa dalam menjaga komitmen ini ke depannya? Yang membantu ya yang pertama yaitu BK, lalu wakil kesiswaan karena saya selaku wali kelas udah terlibat juga di dalamnya Bu Dona, dan orang tua serta saya juga melibatkan ibu kosnya seperti itu Bu Dona. Ibu kosnya ya, iya, iya betul Karena sekali kosnya itu karena dia kan tinggal sama bu kosnya Bu Dona, jadi untuk melihat aktivitasnya seperti itu. ya. Ya, lingkungan juga sangat mempengaruhi ya Bu ya terhadap anak tadi. Bagus sekali yang telah Bu Elsa lakukan. Nah, kira-kira untuk pelaksanaannya sendiri terkait komitmen ini kapan Bu Elsa memulainya? Apa? Yang akan saya sudah memulainya ya Bu Dona, tetapi ketika apa ya, ketika ada sedikit masalah lagi, misalnya dia absen nih Bu Dona. Nah, mungkin saat itu saya akan berkoordinasi dengan orang tuanya atau dengan siswa itu sendiri terutama, lalu dengan BK-nya juga karena di sini BK juga berperan penting seperti itu. Karena setiap kali ada sesuatu hal saya berbincang dengan BK-nya seperti itu. Oh, gitu. Baik. Nah, itu saya rasa Bu Elsa sudah menemukan solusi dari permasalahan yang Bu Elsa hadapi. Tadi Bu Elsa sudah melakukan kolaborasi juga dengan kepala sekolah, melibatkan guru BK, orang tua, itu hal positif yang Bu Elsa lakukan. Nah, terkait dengan anak tadi, Bu Elsa juga sudah melaksanakan komitmen melalui surat ya Bu Elsa. Nah, itu iya, sudah betul. ya, itu sudah hal yang baik sekali Bu Elsa lakukan.
saya yakin dengan usaha yang Bu Elsa lakukan tadi, ke depannya nanti dapat membantu siswa ini untuk menyelesaikan sekolahnya. Nah, uh, kira-kira sekarang bagaimana perasaan Bu Elsa setelah uh, pelaksanaan coaching ini? Eh, perasaan saya senang karena saya bisa berbagi pengalaman saya dan saya bisa sharing dengan Bu Dona, mendapatkan masukan yang sangat berarti untuk proses kedepannya, dan mungkin kalau ada sedikit treatment saya ke siswa yang salah itu bisa Bu Dona benarkan atau Bu Dona berikan masukan seperti itu. Terima kasih Bu Dona. Nanti saya akan sering-sering nih mengganggu Bu Dona, misalnya seperti itu ya Bun ya, untuk Ya, sharing tentang permasalahan saya di sekolah dan siswa saya di kelas. siap, dengan senang hati Bu Elsa. Baik Bu Elsa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Dona.